Ini sangat sederhana, tetapi sudah berupa sel, di mana makhluk hidup ini sudah lebih tinggi tingkatannya daripada kelompok sebelumnya, yaitu Monera, yang meliputi bakteri, archaeobakteri, serta cyanophyta atau cyanobacteria. Baik, pada kesempatan ini disampaikan terbatas pada ciri-ciri dan klasifikasinya saja. Jadi pembahasan pada pertemuan kali ini dibatasi pada ciri-ciri dan klasifikasinya. Protista sebagai makhluk hidup atau dunia makhluk hidup yang sangat sederhana ini dilihat dari alam hidupnya atau tempat hidupnya, yaitu bisa ditemukan di mana-mana. Jadi di seluruh permukaan bumi ini protista bisa ditemukan, terutama pada tempat-tempat yang memiliki kandungan air yang tinggi atau lembab. Yang kedua, berukuran sangat kecil atau masuk dalam kelompok mikroskopis, walaupun ukurannya sudah lebih besar dari kelompok yang sebelumnya, yaitu kelompok Monera. Dilihat dari struktur selnya, protista ini sudah eukariotik. Nah, ini makanya walaupun struktur tubuhnya berupa sel, tapi karena berbeda pada struktur inti selnya, maka ini masuk pada kelompok dunia makhluk hidup tersendiri. Dibedakan dengan kelompok sebelumnya, yaitu kelompok bakteri dengan inti sel yang masih prokariotik. Nah, di sini protista sudah termasuk sel yang eukariotik yang telah memiliki selaput inti sel. Protista umumnya hanya berupa sebuah sel, akan tetapi juga banyak diantara yang sudah multiseluler. Yang bersel tunggal dalam hidupnya ada yang berkoloni dan juga ada yang soliter atau hidup terpisah sendiri. Dalam hidupnya, protista ini ada yang bersifat aerob, yaitu memerlukan udara bebas atau oksigen bebas, dan yang bersifat anaerob, jadi tidak memerlukan udara ataupun oksigen secara bebas. Dilihat dari bagaimana dia dapat mendapatkan makanan, protista ada yang bersifat autotrof, yaitu mampu membentuk zat makanannya sendiri, dan ada yang heterotrof atau hanya bergantung pada kelompok organisme yang lain. Dilihat dari aktivitasnya, protista ini bersifat motil, artinya bebas bergerak dengan menggunakan alat gerak seperti flagel, silia, dan pseudopodia atau kaki semu. Nah, itu beberapa ciri dari protista. Ini beberapa gambaran tentang protista yang sebuah sel, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasinya. Protista bisa kita katakan sebagai organisme yang belum memiliki ciri secara sejati, tetapi masih ciri mendua, sehingga di sini akan muncul kelompok protista dengan istilah mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Protista mirip hewan artinya ya,
struktur sel yang dimiliki, ya, terus menyerupai sel hewan, tapi belum sejati sel hewan. Nah, ini terbagi dalam 4 kelompok berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda bergerak dengan ini bulu cambuk, silia dengan silia. Rhizopoda bergerak dengan kaki semu, silia bergerak dengan silia, rambut getar, flagel bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, ya. Dan sporozoa, ini tidak memiliki gerak tapi dalam hidupnya mengalami masa spora. Itu contohnya nyamuk, ya, yang bisa menulurkan melalui nyamuk malaria, ya. Kemudian mirip tumbuhan, artinya struktur selnya ini memiliki ciri, ya, seperti tumbuhan. Nah, ini ada 4 kelompok juga. Chlorophyta, yaitu yang memiliki pigmen utama, pigmen berwarna hijau. Kemudian Phaeophyta, pigmen utamanya yang bisa memberikan warna coklat. Rhodophyta yang memberikan warna kemerahan, dan Chrysophyta yang memberikan warna keemasan. Jadi Chlorophyta disebut juga sebagai alga hijau karena mengandung klorofil, Phaeophyta disebut alga coklat, Rhodophyta alga merah, dan Chrysophyta alga keemasan. Kemudian yang mirip jamur, ya, kita kenal ada Mycomycota dan Oomycota. Jadi jamur air dan jamur lendir dan jamur air, ya. Nah, di samping ini gambaran dari contoh beberapa kelompok Protista dari kelompok yang mirip hewan, ya. Ini ada yang bulunya kecil-kecil, ini silia, Paramecium contohnya. Kemudian yang berflagel, kemudian yang bergerak dengan kaki semu, contohnya amuba. Kemudian ada contoh yang lain, ya. Jadi pembedakannya itu berdasarkan alat geraknya. Kalau flagel nampak panjang alat geraknya seperti cambuk. Kalau silia kecil seperti rambut-rambut halus. Sedangkan yang bergerak dengan kaki semu, ya, ini permukaan tubuhnya ini mudah sekali bergerak. Nah, itu pengelompokan Protista atau klasifikasi Protista terbagi dalam 3 kelompok besar, mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Nah, ini gambar yang lain dari kelompok Protista. Ini gambar dari kelompok yang mirip jamur, Mycomycota. Ini yang mengandung pigmen Echinophyta. Kemudian ini ganggang persik, diatome, dan ini Phaeophyta, ganggang coklat, ya, yang banyak bermanfaat dalam dunia industri. Nanti kita akan lebih tahu manfaatnya seperti apa pada pembahasan kelanjutannya. Nah, ini contoh-contoh Protista yang lain. Demikian penjelasan kali ini tentang Protista. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.